Pernahkah kamu merasakan momen ketika seseorang berbicara kepadamu, tapi dari cara dia menatapmu, dari nada suaranya, dari senyum tipis di wajahnya, kamu tahu satu hal dengan sangat jelas. Dia meremehkanmu, bukan dengan kata kasar, bukan dengan hinaan terang-terangan. Justru yang lebih menyakitkan adalah cara yang halus. Tatapan yang seolah berkata, kamu belum ada apa-apanya. Nada bicara yang terdengar seperti orang dewasa berbicara pada anak kecil. Kalimat ringan yang terdengar seperti candaan, tapi menusuk lebih dalam dari yang mereka kira. Mungkin mereka berkata, itu terlalu besar buat kamu. Atau mungkin mereka tertawa kecil ketika kamu berbicara tentang rencanamu. Di depan mereka kamu mungkin tersenyum, berpura-pura santai. Namun ketika kamu pulang, ketika suasana menjadi sepi, pikiranmu kembali ke momen itu. Kamu memutar ulang percakapannya. Kamu mengingat ekspresi wajah mereka. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, kenapa dia ngomong begitu? Memang gue kelihatan segitu tidak mampunya? Diremehkan memang terasa aneh. Satu kalimat kecil bisa tinggal di pikiranmu selama berhari-hari. Bukan karena kata-katanya sangat kuat, tapi karena sebagian dari dirimu takut bahwa mungkin mereka melihat sesuatu yang kamu tidak lihat. Dan di dunia ini banyak orang tanpa sadar hidup dengan satu kebiasaan buruk, merendahkan orang lain agar mereka merasa lebih tinggi. Namun ribuan tahun lalu para filsuf Stoik sudah memahami sesuatu yang penting tentang manusia. Masalah terbesar bukanlah ketika orang lain meremehkanmu. Masalah terbesar adalah ketika kamu mulai mempercayai penilaian mereka tentang dirimu. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membalas penghinaan dengan kemarahan. Tidak juga mengajarkan kita untuk pura-pura kebal. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Bagaimana membangun pikiran yang begitu kokoh, sehingga penghinaan kehilangan kekuatannya. Dan inilah 7 cara Stoik menghadapi orang yang meremehkanmu. 1. Sadari bahwa penghinaan bukanlah fakta. Ketika seseorang meremehkanmu, otakmu langsung menafsirkannya sebagai penilaian, seolah-olah mereka baru saja mengungkapkan sebuah fakta tentang dirimu. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Sebagian besar penghinaan di dunia ini tidak lahir dari kebenaran, ia lahir dari emosi, dari ego yang ingin terlihat lebih tinggi, dari rasa tidak aman yang tersembunyi, dari ketakutan dibandingkan dengan orang lain. Orang yang benar-benar percaya diri jarang merasa perlu meremehkan orang lain. Sebaliknya, orang yang sering merendahkan biasanya sedang mencoba menutupi sesuatu dalam dirinya sendiri. Bayangkan seseorang berdiri jauh dari sebuah gunung, lalu berkata, gunung itu kecil. Apakah gunungnya benar-benar kecil? Tentu tidak. Orang itu hanya melihat dari sudut pandang yang sempit. Begitu juga dengan dirimu. Pendapat seseorang tentangmu bukanlah kebenaran mutlak. Itu hanyalah interpretasi dari sudut pandang mereka. 2. Jangan bereaksi pada emosi pertama. Saat seseorang meremehkanmu, tubuhmu langsung bereaksi. Darah terasa panas. Jantung berdetak lebih cepat. Ada dorongan kuat untuk membalas. Ini reaksi alami manusia. Kita ingin mempertahankan harga diri kita. Namun Stoik percaya bahwa momen paling berbahaya bukanlah penghinaan itu sendiri, melainkan reaksi pertama kita terhadapnya. Karena ketika emosi mengambil alih, kita kehilangan kendali. Orang yang meremehkanmu sering berharap satu hal, reaksi. Mereka ingin melihatmu tersinggung. Mereka ingin melihatmu marah. Mereka ingin tahu bahwa kata-kata mereka berhasil masuk ke dalam kepalamu. Namun ketika kamu tetap tenang, sesuatu yang aneh terjadi. Mereka kehilangan panggung. Stoik melatih diri untuk melakukan sesuatu yang sederhana namun sangat kuat. Berhenti sejenak, tarik napas. Biarkan beberapa detik berlalu sebelum merespons. Dalam beberapa detik itu, kamu mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Dan seringkali ketenangan membuat orang yang meremehkanmu jauh lebih tidak nyaman daripada kemarahanmu. 3. Pahami bahwa orang sering menyerang apa yang mereka takuti. Ada pola yang jarang disadari banyak orang. Seringkali manusia menyerang hal yang sebenarnya membuat mereka merasa terancam. Jika kamu mulai berkembang, orang yang tidak berkembang akan merasa gelisah. Jika kamu punya ide besar, orang yang takut gagal akan menertawakannya.
Jika kamu memiliki ambisi, orang yang sudah menyerah pada mimpinya akan menyebutmu naif. Bukan karena kamu salah, tapi karena keberanianmu mengingatkan mereka pada ketakutan mereka sendiri. Orang yang meremehkan seringkali tidak sedang menilai dirimu. Mereka sedang melindungi kenyamanan mereka sendiri. Stoik memahami bahwa banyak manusia bertindak dari ketidaktahuan tentang dirinya sendiri. Ketika kamu memahami hal ini, sesuatu berubah. Penghinaan tidak lagi terasa seperti serangan pribadi. Ia hanyalah cerminan dari konflik dalam diri orang lain. 4. Gunakan penghinaan sebagai bahan bakar. Sebagian orang hancur karena diremehkan. Mereka mulai meragukan diri sendiri. Mereka kehilangan keberanian untuk mencoba. Namun Stoik melihat penghinaan dari sudut pandang yang berbeda. Mereka melihatnya sebagai bahan bakar. Bukan bahan bakar untuk balas dendam, tapi bahan bakar untuk berkembang. Sejarah penuh dengan orang-orang yang awalnya diremehkan. Ide mereka dianggap mustahil. Mimpi mereka ditertawakan. Kemampuan mereka diragukan. Namun justru keraguan itu yang mendorong mereka bekerja lebih keras. Stoik tidak terobsesi membuktikan sesuatu kepada orang lain. Mereka hanya fokus membuktikan sesuatu kepada diri mereka sendiri. Jika seseorang berkata kamu tidak mampu, kamu tidak perlu berdebat, biarkan waktu yang menjawab. Karena satu pencapaian nyata selalu berbicara lebih keras daripada 1000 pembelaan. 5. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Ini adalah inti dari filosofi Stoik. Ada 2 hal dalam hidup. Hal yang bisa kamu kontrol dan hal yang tidak bisa kamu kontrol. Pendapat orang lain tentangmu itu bukan wilayahmu. Cara mereka memandangmu bukan juga apa yang mereka katakan di belakangmu. Itu juga di luar kendalimu. Namun ada satu wilayah yang sepenuhnya milikmu. Pikiranmu, pilihanmu, tindakanmu. Stoik tidak membuang energi mencoba mengendalikan dunia. Mereka memusatkan energi untuk mengendalikan diri sendiri. Dan ketika kamu melakukan ini, hidup menjadi jauh lebih sederhana. Orang lain masih bisa meremehkanmu, namun mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengacaukan hidupmu. 6. Biarkan kualitasmu berbicara. Di dunia yang penuh opini, kata-kata bisa terdengar sangat keras. Orang bisa meragukanmu hari ini, menertawakanmu minggu ini, meremehkanmu tahun ini. Namun kualitas sejati memiliki satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh kata-kata. Waktu. Jika kamu terus bekerja, terus belajar, terus memperbaiki dirimu, lambat laun kenyataan akan berbicara lebih keras daripada opini. Stoik tidak sibuk memenangkan perdebatan. Mereka sibuk membangun kehidupan yang kuat. Dan pada akhirnya, orang yang dulu meremehkanmu mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka rencanakan. Mereka mulai menghormatimu. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena hasilnya terlalu jelas untuk diabaikan. 7. Jadilah pribadi yang tidak mudah terguncang. Kekuatan terbesar dalam hidup bukanlah kekuatan fisik. Bukan juga kekayaan. Kekuatan terbesar adalah ketahanan mental. Kemampuan untuk tetap tenang ketika orang lain mencoba merendahkanmu. Stoik melatih pikiran mereka untuk menjadi seperti batu karang di tengah lautan. Ombak bisa datang. Ombak bisa menghantam dengan keras. Ombak bisa berisik dan penuh amarah. Namun batu karang tetap berdiri. Orang yang meremehkanmu adalah ombak. Mereka datang, lalu pergi. Hari ini mereka meragukanmu. Besok mereka mungkin bahkan tidak mengingatmu lagi. Namun jika kamu membangun pikiran yang kuat, mereka tidak akan pernah cukup kuat untuk menjatuhkanmu. Pada akhirnya, ada satu kenyataan yang harus kamu terima. Tidak peduli seberapa baik dirimu, tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, akan selalu ada seseorang yang meremehkanmu. Seseorang yang menganggapmu tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, tidak cukup penting. Dan kamu tahu sesuatu? Tidak apa-apa. Karena hidup bukan tentang membuat semua orang mengakui nilai dirimu. Hidup adalah tentang membangun karakter yang tidak bergantung pada opini orang lain. Orang yang meremehkanmu mungkin merasa menang hari ini. Mereka mungkin tertawa. Mereka mungkin merasa lebih tinggi darimu. Namun waktu selalu menunjukkan sesuatu yang menarik. Orang yang sibuk meremehkan orang lain seringkali tidak punya waktu untuk membangun dirinya sendiri. Sementara orang yang diam, yang terus bekerja, yang terus belajar,
yang terus berkembang, perlahan-lahan bergerak menuju kehidupan yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Jadi lain kali seseorang meremehkanmu, jangan langsung tersinggung. Jangan habiskan energimu untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Dan jangan biarkan satu opini kecil mengacaukan arah hidupmu. Karena seringkali, orang yang paling diremehkan hari ini adalah orang yang suatu hari membuat semua orang terdiam.